Lanjut berkata, aku tidak tahu apakah Ahri memperhatikan bahwa aku menemukan sesuatu yang salah dengan ruangan itu, dan kemudian meninggalkan rumah dengan alasan menemani kamu berjalan-jalan. Tetapi sebelum aku meninggalkan ruangan, aku meninggalkan sebuah benda kecil. Begitu ada orang masuk, aku akan segera tahu. Hal berikutnya adalah apa yang kalian lihat. Lalu mengapa kemudian kamu membawanya ke lantai 3? Kina berhenti sejenak, teringat bahwa Ahri berlari sambil menangis. Jadi dia bertanya, apakah kamu membawanya ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana lalu memukulnya untuk melampiaskan amarahmu? Orang-orang di keluarga Okto kagum pada pemikirannya. Aku tidak memukul perempuan, bahkan jika aku marah. Ezra mendengus dan berkata dengan jijik. Kina menggertakkan giginya dan bertanya, lalu bagaimana kamu menjelaskan mengapa kamu selalu memukuli aku? Ezra menatap dia yang menyeringai seperti tanpa ancaman dan hendak menggigit dirinya dalam kemarahan. Kemudian perlahan mengucapkan dua kata, kecuali kamu. Kina, bisakah dia memukulnya? Bahkan ibu mertuanya tidak bisa mengenali dirinya yang seperti itu. Kina menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan topik pembicaraan kembali ke masalah utama. Cepat katakan, mengapa kamu membawanya ke lantai 3? Bukankah dia menyelinap ke kamar kita lagi? Aku kira dia pasti sadar aku mengetahui sesuatu dan ingin kembali untuk mengambil barang-barang yang dia sembunyikan di kamar. Tetapi aku pulang tepat waktu dan menggagalkannya. Ezra takut dia tidak bisa memahaminya, dan dia berkata lagi dengan sabar. Aku tidak tahu apakah dia mengambil barang-barang itu kembali, dan tidak pantas bagiku untuk menggeledahnya, jadi aku membawanya ke ruang peralatan di lantai 3 dan memindai seluruh tubuhnya dengan alat. Lalu apakah dia sudah mengambil barang-barang itu kembali? Kina menanyakan satu demi satu pertanyaan kepadanya. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Jika seperti itu, maka barang yang tidak diketahui itu masih tersembunyi di dalam kamar. Berpikir bahwa sesuatu yang mungkin berbahaya tersembunyi di dalam kamar, Kina segera gemetaran dan berkata, aku tidak ingin tidur denganmu malam ini. Jika tidak dapat menemukan benda itu, bahkan jika kamu ingin tinggal di kamar itu, aku tidak akan bisa tenang. Ezra meletakkan telapak tangannya yang besar di perutnya dan berkata dengan nada serius. Jika bukan karena indera profesionalnya yang tajam untuk merasakan bahwa kamarnya disentuh oleh orang lain, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nantinya, terutama bayi Kina yang masih mengandung anak. Dia sangat rapuh. Meskipun belum dikonfirmasi bahwa Ahri benar-benar menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat di kamar Tuan Muda kedua, keluarga Okto sangat marah dengan perilaku Ahri yang menyusup ke kamar Tuan Muda kedua 2 kali. Jika mengatakan bahwa tidak ada tujuan apa-apa, mereka tidak akan mempercayainya. Terutama Nyonya Okto, Kalenia, bahkan lebih marah lagi. Dia berpikir bahwa Ahri adalah gadis yang sangat baik sebelumnya. Dia merasa kasihan karena cintanya yang tak terbalaskan, tetapi rasa kasihan itu ternyata sia-sia. Tak disangka, dia yang seorang putri orang kaya, akan melakukan hal yang sangat tidak sopan. Melihat semua orang tidak berbicara, Ezra bersikap keras dan berkata, Ahri tidak akan diizinkan masuk ke keluarga Okto lagi mulai sekarang. Siapa yang berani mengundangnya ke keluarga Okto, jangan salahkan jika aku bersikap kasar. Bagaimana jika dia datang mengunjungi keluarga Okto bersama ayahnya? Kalenia bertanya dengan ragu. Keluarga Okto dan keluarga Sealer berhubungan baik, tidak mungkin memutuskan hubungan karena ini kan? Kalian yang urus, jika dia masuk ke keluarga Okto, bayi Kina dan aku tidak akan kembali lagi nantinya. Ezra menolak untuk menyerah. Selesai berbicara, dia memerintahkan pengurus rumah untuk menyiapkan kamar tamu, dan kemudian berjalan ke atas bersama Kina. Ahri tidak sepolos dan seindah kelihatannya. Dia menyembunyikan trik rahasia dan kejam di belakangnya. Itu sangat tidak disangka-sangka. Demi keluarga, dia harus segera menangani setiap bahaya yang mungkin ada di masa depan. Setelah pengurus rumah merapikan kamar tamu, Ezra mengantar Kina kembali ke kamar tamu untuk tinggal.
lalu memutuskan untuk membersihkan semua barang di kamar mereka, termasuk semua pakaian dan tas. Setelah memeriksa barang untuk memastikan bahwa tidak ada masalah, dia meminta pengurus rumah membawanya keluar dan membuangnya meskipun tidak ada masalah. Kenapa tidak langsung membuang semua barang? Bahkan jika Nona Sieler benar-benar menyembunyikan sesuatu di tempat yang tidak kita ketahui, itu akan langsung beres. Mengapa repot-repot memeriksa dan membersihkannya sendiri? Di luar koridor, Kalenia berkata tanpa daya sambil memperhatikan perilaku putranya yang terlalu keras, yang membuat semua orang gugup dan panik. Karena kejadian ini, Ibu Tang bahkan memanggil Ahri menjadi Nona Sieler. Jika tidak menemukan apa yang disembunyikan Ahri di dalam kamar, ini akan menjadi duri yang tidak dapat dihilangkan di hati Tuan Muda kedua, dan mungkin tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Eldrick dengan pandangannya yang sedikit jauh ke depan mengerutkan kening dan berkata kepada istrinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ahri, seorang gadis, bisa melakukan hal seperti itu. Kalenia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada hasil. Kalenia tidak tahan lagi, dan setelah memberi beberapa instruksi kepada pengurus rumah, dia pergi ke aula di lantai bawah untuk menunggu hasilnya. Vito yang berada di luar menerima telepon di malam hari yang mengatakan bahwa sesuatu terjadi di rumah, lalu segera bergegas pulang. Ketika berjalan ke aula, terlihat ayah dan ibu duduk di sana. Kakek mungkin sudah terlalu tua sehingga sudah beristirahat. Dia memperlambat langkahnya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Ayah, ibu, apa yang terjadi?" "Itu adalah hal baik yang kamu lakukan." Kalenia memelototinya dengan sedikit mengeluh dan berkata dengan marah. Apa kebaikan yang dia lakukan? Vito berpikir sejenak. Dia melakukan dua hal baik hari ini. Satu adalah meminta setelan kakak keduanya, dan yang lainnya adalah membawa Ahri ke rumah. Apakah Ahri melakukan sesuatu? Bagaimana dengan kakak ipar bayi Kina dan kakak kedua? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Keluarganya meneleponnya hanya untuk memberitahu ada sesuatu yang memintanya segera pulang, tetapi tidak memberitahu secara spesifik apa itu. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Kalenia memelototinya, dan dengan marah menceritakan apa yang terjadi. Selesai sudah, dan tidak lupa menambahkan peringatan, kamu tidak diperbolehkan mengundang Ahri menjadi tamu di rumah lagi mulai sekarang. Apakah kamu mengerti? Kakak kedua kamu sudah mengatakan bahwa jika kamu membiarkan Ahri masuk ke rumah, dia dan bayi Kina tidak akan pulang. Semakin dia mendengarnya, wajah Vito menjadi semakin muram. Dia pikir Ahri hanya tergila-gila pada kakak keduanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu berani sehingga dia bahkan akan mencoba menyakiti kakak ipar bayi Kina. Meskipun belum menemukan benda yang disembunyikan Ahri di kamar itu, tetapi di dalam hati Vito, dia sudah memasukkannya ke dalam kasus percobaan pembunuhan Kina dan keponakan kecilnya dengan jelas. Lagi pula, sejak zaman dahulu, dua orang wanita selalu mencoba segala cara untuk menyingkirkan satu sama lain untuk memperjuangkan seorang laki-laki. Aku akan berlutut dan mengaku salah pada kakak kedua. Setelah Vito selesai berbicara, dia berlari ke atas dengan cepat untuk melihat apakah dia bisa membantu. Melihat sebagian besar barang di kamar itu telah dibersihkan, dan ruangan itu menjadi agak kosong, Vito dengan hati-hati berteriak, "Kakak kedua." Perabotan di kamar kakak kedua tidak banyak, tetapi setiap barang dipilih dengan cermat. Beberapa barang dibeli oleh kakak kedua dan kakak ipar bayi Kina setelah menikah, dan sekarang harus dibuang. Ezra meliriknya dengan dingin, dan terus melakukan kegiatannya tanpa berbicara. "Kakak kedua, jika ada yang bisa aku bantu, kamu bisa mengatakannya." Vito berkata dengan senyuman di wajahnya. Melihat kakak laki-lakinya masih tidak memperhatikan dirinya, dia berkata lagi, "Kakak kedua, beri aku kesempatan untuk menebus dosa-dosaku. Kalau bukan karena dia yang membawa Ahri ke rumah, ini tidak akan terjadi. Kembalikan pakaian itu kepadaku."
Ezra tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini? Vito tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan rasa tidak rela, aku sudah pernah memakainya. Tidak peduli, aku tetap memintanya, dia berkata dengan dingin dan keras kepala. Itu adalah pakaian yang dibelikan bayi Kina untuk dirinya. Meskipun adik ketiganya sudah pernah memakainya, dia hanya menganggap itu hanya meminjam sekali saja. Vito merasa bahwa kakak keduanya sudah gila, hanya satu set pakaian, dan dia bukannya tidak mampu membelinya, dia bisa menjadi sangat keras kepala dan mengerikan. Tidak mau, kakak ipar bayi Kina sudah berjanji untuk memberikannya kepadaku. Kakak kedua, bagaimana kamu bisa berani-berani memintanya kembali? Sadar bahwa saudaranya tampaknya tidak marah karena dia membawa Ahri ke rumah, Vito menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk nakal lagi. Meskipun insiden ini juga disebabkan oleh Vito, Ezra tidak merasa begitu marah pada Vito. Dengan insiden ini, akan lebih baik untuk membiarkan keluarga Okto dan Ahri menjaga jarak sesegera mungkin. Setelah apa yang terjadi malam ini, orang rumah akan mewaspadai Ahri nantinya, dan tidak akan mengundang Ahri untuk datang ke rumah. Sampai larut malam, Ezra baru selesai memeriksa semua yang ada di ruangan dan membersihkannya. Tidak hanya tempat tidur dan barang-barang di atas tempat tidur, tetapi juga karpet, gorden kelas atas dan lampu kristal di langit-langit. Singkatnya, tidak ada apa-apa di ruangan itu. Hanya ada 4 sisi dinding, tetapi tidak ada hal-hal mencurigakan yang ditemukan, dan ekspresi Ezra juga sangat buruk. Tidak ada barang mencurigakan yang ditemukan, tapi dia tidak beranggapan bahwa dia salah paham tentang Ahri. Sebaliknya, justru karena dia tidak dapat menemukan apa yang tersembunyi di tempat yang tidak diketahui itu, sehingga dia tidak bisa tenang. Segera hancurkan semua barang-barang yang dikeluarkan itu. Ezra berjalan keluar dari ruangan dan memerintahkan pengurus rumah dengan suara dingin. Ketika sampai ke aula di lantai bawah, dia hanya memberitahu ayah dan ibu mengenai hasilnya dan menyuruh mereka kembali untuk beristirahat. Tuan muda kedua, mungkin Nona Sieler bahkan belum sempat melakukannya. Eldrick menepuk pundak putranya, tidak ingin putranya keras kepala tentang masalah ini dan mengganjal di hatinya. Ya, Ezra menjawab dengan dingin. Setelah mengucapkan selamat malam kepada orang tuanya, dia berbalik ke atas dan kembali ke kamar tamu sementara. Terjadi kejadian seperti ini, meskipun Kina tidak bisa menahan kantuk, tapi tidurnya sangat ringan, terutama di tengah malam. Suara Ezra mendorong pintu kamar terdengar sangat jelas, dan kemudian dia terbangun perlahan-lahan. Maaf, aku membangunkan kamu, Ezra, yang mandi di kamar mandi luar dan kembali ke kamar, berkata dengan nada meminta maaf ketika dia melihatnya bangun. Kina menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang ditemukan. Dia menjawab dengan jujur, dia melepas baju tidurnya dan berbaring di sampingnya. Apakah kamu salah paham terhadapnya? Kina bergumam dengan bingung. Ezra mematikan lampu, menutupi matanya dengan telapak tangannya yang besar, dan berkata dengan hangat, tidur, aku akan membicarakannya besok. Oh, selamat malam. Melihat dia sudah sibuk semalaman ini, dia pasti juga sudah lelah, dan Kina dengan penuh perhatian berhenti mengajukan pertanyaan. Jika ada keraguan, bicarakan lagi besok, hari berikutnya. Setelah Kina bangun, dia melewati kamar mereka dan melihat pengurus rumah mengarahkan beberapa pekerja untuk memindahkan lemari pakaian baru ke dalam ruangan. Pengurus rumah melihatnya dan segera meminta semua orang untuk menghentikan pekerjaan mereka, dan kemudian dengan hormat menyapa, Nyonya muda, pagi. Kina mengangguk sedikit, berjalan ke kamar dan melihat-lihat. Perabotan yang besar sudah hampir selesai diatur, lalu berbalik dan berjalan keluar, berencana turun untuk sarapan. Ezra, yang menebak bahwa dia seharusnya sudah bangun, muncul dari lantai bawah. Kebetulan melihatnya keluar dari kamar, wajahnya yang tampan dan dingin tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan dia berteriak pelan, bayiku. Begitu dia mengatakan itu,
Dia melihat lemari yang diletakkan di sebelahnya tiba-tiba jatuh ke arah bayi Kina. Sementara bayi Kina sedang melihat dirinya, tetapi tidak menyadari ada bahaya sama sekali. Pada saat itu, Ezra merasakan darah di tubuhnya membeku seketika. Seluruh hatinya hampir hancur, dan seluruh orang ketakutan melihat adegan itu. Bayi Kina cepat menyingkir, dia berteriak dan bergegas ke sisinya secepat mungkin. Kina tidak mengerti apa yang dia maksud dengan tiba-tiba mengatakan ini, dan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Saat berikutnya, dia sudah dipegang erat-erat olehnya, dan dia mengambil langkah mundur tiba-tiba. Ezra, dia menatap dan memanggilnya dengan bingung. Bayi Kina, untung kamu baik-baik saja. Suara Ezra bergetar sangat parah, dan lengannya memeluknya erat-erat. Untuk sesaat, dia pikir dia akan kehilangan bayi Kina. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga pengurus rumah yang berada jauh dari Kina tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa melihat lemari besar menabraknya, tetapi akhirnya dihalangi oleh tuan muda kedua yang datang dengan cepat. Melihat lemari sebesar itu menimpa pemilik rumah, pengurus rumah tiba-tiba berkeringat dingin dan memerintahkan yang lain untuk memindahkan lemari itu. Kina baru menyadari lemari besar yang menekan punggungnya, teringat bahwa dia tiba-tiba berteriak untuk memintanya menyingkir. Dia tiba-tiba bergegas kemari untuk memeluk dirinya dengan kuat. Kemudian, dia yang baru menyadari apa yang terjadi, ketakutan sampai keringat dingin jika dia tidak datang tepat waktu, maka lemari sebesar itu, mungkin dia yang akan berdarah-darah sekarang, dan bayi Kina mungkin juga. Memikirkan kemungkinan ini, wajah Kina memucat karena ketakutan, dan seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Tuan muda kedua, apakah kamu baik-baik saja? Pengurus rumah bertanya dengan suara gemetar. Ezra melirik semua orang di tempat, berkata dengan nada dingin dan menakutkan. Semua orang berdiri di sini, tidak ada yang diizinkan untuk bergerak sedikit pun. Panggilkan tuan muda ketiga untukku. Tatapannya berhenti di seorang pekerja selama beberapa detik, tidak sabar ingin membunuh pria itu di tempat. Saat itu, setelah dia meneriakkan bayi Kina, dia dengan jelas melihat gerakan kecil pekerja itu, dan kemudian lemari yang berhenti di pintu jatuh ke arah bayi Kina. Dia tidak berpikir itu adalah kebetulan yang tidak disengaja, itu jelas disengaja.